Ya, halo semuanya. Jadi sekarang, saya akan coba jelasin materi untuk UTS Ekonomi Manajerial ya. Tapi, karena yang nggak bisa panjang-panjang juga, karena mungkin video ini juga nggak bisa kayak panjang-panjang banget gitu. Jadi saya akan coba jelasin mungkin materi yang menurut saya itu udah, sangat penting lah buat kita kuasain, kita ngertiin sebelum UTS Ekonomi Manajerial gitu ya. Dan, sisanya mungkin bisa dibaca di modul yang udah dibuat sama anak-anak Studev ya, anak-anak, student development. Itu saya udah lihat, lengkap banget dan juga summarize. Jadi, eee, ya singkat padat dan jelas lah daripada baca seluruh buku gitu ya, atau berapa ratus halaman, mendingan baca itu aja. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, itu masih dasar banget ya, chapter 1 itu The Fundamentals, dia masih, bahas kayak ekonomi itu apa, ekonomi manajerial itu apa. Tapi saya mau, coba highlights ada 2 konsep. Yang pertama, profit ya, ada 2 jenis profit dan juga Porter's Five Forces. Jadi yang pertama itu, accounting profit itu seperti, ya udah profit seperti yang kita tahu pada umumnya gitu ya, net income, revenue kurang semua cost, akhirnya, bottom line-nya itu net income gitu. Itu disebut accounting profit gitu. Cuman next, setelah itu juga ada namanya economic profit. Jadi ini agak beda karena di situ ada opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Ya dari namanya aja opportunity gitu ya. Jadi, yang bisa kita dapatkan tapi kita nggak dapatkan, itu kan cost juga buat kita kayak gitu. Jadi misalnya revenue, misalnya kita pengen, sewa bangunan gitu ya, terus kita jualan pizza. Nah, pizza kita itu revenue-nya itu 100.000, terus total cost-nya itu 50.000, kan masih ada profit kan, accounting profit 50.000. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk misalnya nggak jualan pizza, kita mendingan kerja kantoran dan gedung pizzanya kita sewain gitu, ternyata totalnya itu kalau ditotalin kita dapat 50.000. Nah, berarti revenue-nya itu 100.000, total cost-nya 50.000 dan opportunity cost-nya juga 50.000 juga. Jadi nol gitu. Jadi economic profit nol bukan berarti nggak dapat uang ya gitu. Nah, Porter's Five Forces itu biasa aja ya. Uh, ini udah cukup terkenal dan biasanya digunakan untuk menganalisis industri gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita lagi lihat industri, kita lihat kompetisinya, ada berapa saingannya gitu ya. Terus pendatang baru itu, barrier to entry-nya tuh gampang atau enggak gitu. Pastinya kita ingin, industri kita itu sulit untuk masuk ya, perusahaan lain gitu, pihak lain supaya competitive advantage juga. Ketika ada produk pengganti dan pelengkap, pastinya kita pengen, ya produk kita itu nggak ada kalau bisa gitu produk penggantinya, cuman ini satu-satunya yang bisa memberikan value seperti ini, seperti itu. Nah, terakhir itu ada kekuatan suppliers dan juga kekuatan buyers. Ini gampang aja kayak misalnya kalau kita perusahaan jus jeruk, terus kita butuh supply, buah jeruk gitu ya, tapi supplier kita cuma satu ini doang, kita nggak bisa, dapet supply dari yang lain. Itu tentunya buruk buat kita, karena kalau kita pas negosiasi, kita nggak bisa berbuat banyak kayak gitu, karena dia satu-satunya buat perusahaan kita. Begitu juga dengan buyers ya, kebalikannya aja. Selanjutnya chapter 2 market supply and demand. Ini udah sangat umum ya, market equilibrium. Jadi ada price, ada quantity, ada kurva supply, ada kurva demand. Kenapa demand ke bawah gini? Karena semakin banyak quantity, semakin murah ya harga barang. Begitu juga kalau supply kebalikannya. Nah, ini apa ini surplus dan shortage? Kan ini udah terbentuk kan, equilibriumnya ya, harga di equilibrium. Nah, kalau dia naik di atas equilibrium ke sini, kan, pasti, misalnya semakin mahal, pasti seller ingin, menjual lebih banyak gitu, karena kan dia bisa untung lebih banyak kayak gitu. Sedangkan kalau pembeli kebalikannya, dia nggak mau beli banyak-banyak karena makin mahal kayak gitu. Jadi, pembeli berkurang, seller nambah, jadi, surplus gitu ya, jadi terlalu banyak gitu barangnya, banyak yang nggak laku. Nah, kalau kebalikannya itu shortage. Nah, selanjutnya ada fungsi demand juga, cukup penting juga. Biasanya bentuknya kayak gini, dia mencari, rumus quantity itu gimana gitu, berapa kuantitinya. Nah, ini biasa ada koefisien ini, koefisien, 1, faktor 1, koefisien 2, faktor 2. Nah, faktor-faktornya itu biasanya harga produk itu sendiri, harga misalnya mungkin, produk substitusinya, income masyarakat dan lain-lain kayak gitu. Dan ini udah ada misalnya tinggal di-plug-in aja nih, eee eee, harga barang itu sendiri masukin ke sini, ini masukin ke sini, nanti ketemu ya. Terus kalau inverse demand itu ya kebalikannya aja, kalau ini tadi demand function itu quantity yang di depan, tinggal kita putar aja ya aljabar biar price-nya itu di depan seperti ini. Next, ada konsep consumer surplus dan juga producer surplus juga.
Kalau consumer surplus itu yang seperti di gambar ini ada di sini. Nah, apa itu? Mungkin kalau saya waktu itu agak bingung, saya bayanginnya gini ya, misalnya sekarang lagi misalnya ada, jual PS5 gitu, dan harganya misalnya di 10 juta di sini, dan ada 1.000 pembeli. Nah, kita pikirin aja gimana penjual PS5 ini, Sony, itu jual berapa di harga yang paling tinggi, setinggi-tingginya tapi masih ada pembelinya. Let's say, Sony memutuskan untuk menjual di harga 50 juta. Nah, tapi, ternyata masih ada pembelinya, mungkin satu atau 2 gitu, kayak orang kaya gitu, yang mau beli di 50 juta kayak gitu. Berarti kan, ini 50 juta, ini 10 juta, nah consumer surplusnya itu adalah, 40 juta, tinggal dikurangin. Kenapa surplus? Karena ya udah kan berarti consumer, seharusnya bisa dijual 50 juta, tapi dia bisa dapetin dengan harga 10 juta seperti itu. Produser surplus ya udah kebalikannya kan, kalau ada Mercy jualan 100 juta, ya nggak bakalan mau gitu, penjual Mercy-nya menjual 100 juta gitu, mendingan nggak usah jual. Nah, berapa harga minimum yang penjualnya ini mau mulai produksi? Ini di sini nih harga minimumnya, di sini, tinggal dikurangin aja ya. Terus next ada price ceiling. Ini kenapa price ceiling, di bawah dan price floor justru di atas, mikirnya gini aja ya, kan kalau misalnya price ceiling itu kan untuk menekan harga ya, untuk mengurangi harga biasanya pemerintah kasih. Nah, kalau misalnya udah di harga equilibrium-nya udah di $4 tapi ceiling-nya di sini, ya nggak akan berguna gitu ya. Maksudnya karena kan emang equilibrium-nya di sini, jadi harganya tuh nggak bakalan ke atas sini gitu. Tapi kebalikannya justru karena ini $4 dikasih price ceiling jadi kayak didorong ke bawah gitu, di sini $1 gitu ya. Kalau price floor ya udah kebalikannya aja. Selanjutnya chapter 3 quantitative demand analysis, salah satu konsep yang penting ya elastisitas harga ya. Gimana dampak perubahan harga terhadap penjualan gitu ya. Ada 2 jenis, elastis dan juga inelastis. Ada 3 lagi kayak elastis sempurna, inelastis sempurna gitu-gitu. Cuman itu kurang applicable ya. Jadi kayak lebih ke teori. Jadi yang lebih penting ini ya. Ini maksudnya elastis lebih dari satu ya. Ini kurang dari satu. Contohnya itu yang elastis adalah harga mewah, barang mewah maksudnya ini, maaf. Misalnya mobil, eee, pasti kan kalau mobil kan harga turun dikit itu permintaannya naik banyak gitu, handphone juga seperti itu, barang-barang, elektronik, barang-barang mewah. Tapi kalau inelastis barang sehari-hari misalnya beras, harga turun, eee, dikit harga turun banyak paling permintaannya cuma naik sedikit doang kayak gitu kan, begitu juga kebalikannya. Nah di buku ekonomi manajerial juga ada ini, cukup ya at least maksudnya, cukup penting untuk diingat ya, ini, kalau misalnya udah diketahui harga dan juga diketahui elastisitas, kita bisa mencari marginal revenue-nya. Apa itu marginal revenue nanti ada sih di bagian nanti. Nah, hubungan elastisitas dan revenue. Bisa dilihat ini ada harga, quantity, elastisitas, dan juga revenue. Kita bisa lihat kalau revenue itu akan paling tinggi ketika elastisitas itu di 1. Eee, Misalnya ini dia naik-naikin, revenue-nya nambah, tapi ketika lewat dari 1 dia naikin malah turun gitu. Kenapa? Ya karena kan ketika inelastis kan ketika di bawah 1 kan kita turunin sedikit tapi penjualan naik banyak, berarti kita naikin sedikit, kita turunin sedikit harga maksudnya, tapi, permintaan naik banyak kayak gitu kan. Itu, ya kalau misalnya, elastis ya, itu kalau elastis kayak gitu. Nah, itu berarti diturunin, lebih baik emang diturunin kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia di bawah 1 inelastis, ya kalau kita naikin harga banyak, tapi, permintaan, menurun tapi cuma sedikit kayak gitu. Jadi kan emang mendingan kita naikin gitu. Jadi, emang paling bagus revenue ketika, elastisitas di 1 seperti itu. Nah, ada juga rumus lain ketika, mencari elastisitas biasanya sih, ada kayak gini ya, ada kayak gini, terus kita tinggal cari aja, karena ini dibutuhkan quantity, jadi kita harus hitung dulu kuantitinya. Dari sini kita plug in, dapat kuantitinya ini 65, terus udah tahu kan, koefisien dari harga barang itu sendiri kan yang ini kan, yang 3, min 3 maksudnya, tinggal masukin udah dapat min 1,15. Selanjutnya chapter 4 individual behavior. Di sini ada indifference curve dan budget line yang paling penting, dan mikirnya gini aja, kalau indifference curve itu dia membayangkan kalau di dunia ini cuma ada 2 produk X dan Y. Dan dari produk X dan Y itu ada bundle, beda-beda bundle. Maksudnya bundle itu kayak kombinasi di antara ya X dan Y tadi. Misalnya ini, kombinasi A itu isinya ada 6Y dan 1X. Kombinasi B 4Y dan juga 2X kayak gitu aja ya. Nah, yang semua kombinasi yang berada di satu kurva ini, satu kurva yang sama, itu indifference. Indifference maksudnya yang nggak masalah. Mau konsumen itu dapat A, mau dapat B, tetap sama-sama puas gitu. Kayak misalnya ada yang nanya, lu mendingan
makan sate kambing atau sate ayam kayak gitu. Gue nggak masalah sih yang mana aja kayak gitu, gue indifferent. Nah itu kan berarti kan nggak masalah kan, nggak ada yang lebih membuat dia lebih seneng kayak gitu. Nah itu juga berlaku dengan indifference curve ini. Nah gimana kalau yang D? Kalau yang D jelas kurang preferable karena dia ada di bawah ya, beda kayak gitu. Tapi kecuali A, B sama C nggak masalah yang mana aja. Ada juga budget line, jadi kalau misalnya kita beli bundle-bundle tadi, kombinasi-kombinasi produk tadi, itu kan ada maksimalnya kan, nggak bisa banyak-banyak karena kita uangnya terbatas. Nah caranya adalah misalnya kita punya budget $10, harga X itu $1 dan harga Y itu $2, ya udah kita tarik. Berarti kan kita cuma bisa dapat 10 Y. Kalau misalnya kita beli semuanya Y, kita cuma bisa dapat 5X kayak gitu, dan tinggal ditarik garisnya kayak gitu. Dan ini rumusnya ya, rumus dari garis ini kayak gitu. Consumer equilibrium itu adalah gabungan dari indifference curve dan juga budget line tadi. Jadi kalau misalnya ini ada beberapa indifference curve, mana yang lebih preferable? Tentunya yang paling ke atas gitu ya, ke atas kanan gini. Berarti yang paling preferable dari ABCD itu sebenarnya D. Tapi karena ada budget line, kita nggak bisa beli D karena di luar budget kita. Kita cuma bisa beli C. Jadi kita cari yang indifference curve-nya paling kanan tapi masih di dalam budget line kayak gitu ya. Terus chapter 5 itu ada production process and cost. Itu yang pertama itu adalah linear production function. Jadi dia fungsi di antara kapital dan juga labor ya. Dan itu bentuknya ini linear kayak gitu, dan tinggal kita plug in aja ya, A berapa, B berapa, tinggal masuk rumusnya nanti dapat 22. Nah, selanjutnya ada Cobb-Douglas production function, karena ini lurus doang, padahal kan ada yang namanya law of diminishing return ya, yang udah sering kita dengar juga, dan nggak mungkin kalau misalnya kita tambah-tambah kapital terus, labor tambah-tambah terus, nambah-nambah terus produksinya, nggak juga kayak gitu, bisa juga lama-lama malah nurun. Nah muncullah Cobb-Douglas production yang function, sama aja sih, tinggal di plug in aja. Next ada production function. Kalau ini udah diketahui ya, fixed input udah diketahui, ini given, variable input udah diketahui, change in labor ya udah tinggal perubahan dari variable input labor ini aja ya, maksudnya 1 ke 2 tuh nambahnya berapa, cuma 1 kayak gitu. Output ini udah diketahui juga, udah given. Nah kita mencari marginal product of labor kayak gitu, jadi kayak setiap pertambahan labor berapa nambahnya, kuantitasnya tuh berapa kayak gitu. Kalau misalnya nambah 176, nambah 1 lagi jadi nambahnya 172, nambah 1 lagi nambahnya 244 kayak gitu. Average product of labor ya udah kayak rata-rata satu labor itu bisa menghasilkan berapa quantity kayak gitu. Nah ini udah ada variable input yang tadi, price of output juga ada. Ini yang tadi juga MPL yang ini nih. Terus ada lagi konsep yang baru lagi adalah value marginal product of labor. Kalau yang ini tadi adalah gimana pertambahan labor itu mempengaruhi pertambahan kuantitas. Kalau ini gimana pertambahan labor mempengaruhi revenue kayak gitu. Bisa dilihat ada titik jenuhnya ya, ketika udah di 948 lama-lama turun kayak gitu. Tentunya kita pengen labornya ketika berada di revenue yang paling tinggi. Nah ini ada kurva cost juga, perlu diingat juga kenapa misalnya ini average fixed cost itu turun, lama-lama turun kayak gini, karena namanya kan fixed cost kan nggak berubah ya, nggak dipengaruhi oleh kuantitas. Jadi kan fixed cost itu di atas kan, ketika ngitung average fixed cost, dan kuantitas di bawah. Ketika kuantitasnya nambah dan fixed cost-nya tetap, tentunya lama-lama average fixed cost-nya bakalan turun seperti itu. Nah ini kenapa marginal cost motong di tengah-tengah ini, ya gampang aja, kayak mikirnya kayak waktu kita sekolah aja kayak gitu. Misalnya kita dapat nilai rata-rata 70, tapi ujian selanjutnya kita dapat 50 kan, di bawah 70. Berarti kan rata-rata kita kan bakalan malah menurun kan. Nah, ini sama juga ketika MC di bawah kos-kos ini, dia bakalan turun, tapi ketika MC di atasnya dia malah naik seperti itu ya. Isoquants ini dan isocost ini mirip sama budget line dan indifference curve tadi. Cuman ini dalam konteks kapital dan juga labor. Jadi kombinasi kapital dan labor semua yang ada di kurva ini itu menghasilkan kuantitas yang sama. Misalnya dia bisa punya 3 kapital dan 1 labor, atau 4 labor dan 1 kapital, tapi hasilnya sama-sama 100 units of output. Ini sama, ini 200, ini 300 kayak gitu ya. Ini juga bisa mencari slope-nya. Jadi ketika kita berada di posisi D, gimana kita caranya ke C? Itu berarti kita harus mengorbankan 3 kapital untuk dapat 1 labor, 2 kapital untuk mendapat 1 labor, seperti itu. Nah, isocost itu ya kita kan bisa punya kapital dan labor, tapi nggak bisa sebanyak-banyaknya karena ada batasnya juga kan. Biaya kita nggak terbatas gitu. Nah inilah berarti maksimalnya seperti ini kayak gitu. Kita nggak bisa lebih dari ini kayak gitu. Dan ini ada rumusnya ya dari sini. Terus habis itu tinggal di aljabar turun
menjadi seperti ini. Ini yang penting nih, rumus dari garis ini, seperti itu. Nah, gabungan isoquants dan juga isocost itu ketika melakukan cost minimization, ini ada indifference curve, berarti A sama B itu menghasilkan sama-sama 100 units output. Tapi mana yang lebih preferable? Tentunya yang B, karena yang B itu membutuhkan cost yang lebih sedikit, dia costnya lebih di bawah ya, seperti itu. Next ada cost functions, biasa dia bentuknya kayak gini, C dalam kurung Q atau C sama dengan kayak gitu. Nah, gimana misalnya ada function kayak gini, gimana kita mencari marginal cost, average fixed cost, average variable cost, dan juga average total cost. Ya udah, kan karena ini fixed cost itu kan berarti cost yang tidak dipengaruhi oleh kuantitas. Berarti yang ini kan, mau Q-nya berapapun tetap 20. Berarti 20. Variable cost yang dipengaruhi oleh kuantitas. Berarti yang ini 300 kan. Tinggal ditotalinnya ya kalau misalnya total cost. Nah, kalau misalnya average-nya ya udah tinggal di average sama kuantitasnya kan. Marginal cost gimana cara nyarinya? Kita turunin dari fungsi ini. Kan kalau kalian ingat ini karena nggak ada variabelnya jadi hilang. Ini jadi kekali ke sini jadi 6. Ini jadi kurang 1 ya, jadi Q, jadi 6Q. Nah, di main functions ini ada Q sama dengan kayak gini. Pertama yang harus kita cari adalah kalau misalnya ingin mencari marginal revenue, kita putar dulu jadi P. Jadi P-nya di depan. Terus habis itu kita jadiin jadi total revenue. Gimana caranya P jadi total revenue? Tentunya P kali Q. Berarti ini semua dikali Q. Ini dikali Q. Terus habis itu tinggal diturunin kayak cara yang tadi. Marginal revenue 300 kurang Q. Nah, gimana cara mencari profit maximization? Quantity itu bakalan tertinggi ketika quantity itu yang paling bagus tuh berapa kayak gitu. Biasanya pakai rumus ini MR sama dengan MC. Dan kalau ada rumus cost functions atau demand functions biasanya sih bakalan bertumpu sama rumus ini. Kenapa MR sama dengan MC profit maximization bisa dilihat di sini. Ini profit yang kolom paling kanan dia bakalan paling tinggi ketika MR sama dengan MC. Chapter 6 Organization of the Firm. Yang pertama ada methods of procuring inputs, tentunya perusahaan perlu input dan gimana cara dapetinnya. Misalnya kita perusahaan rental mobil, tapi mobil kita kan sering perlu di servis ya. Nah, gimana kita servisnya nih? Kan kita perusahaan rental kayak gitu. Nah, yang pertama kita bisa ini membeli, atau dalam hal ini kalau mobil kita bisa bawa ke bengkel kayak gitu. Tapi kalau misalnya kedua, kita menekan kontrak sama kita bawa juga ke bengkel, tapi kita tekan kontrak langsung 3 tahun setiap hari nih. Gue bakalan bawa ini mobil terus habis itu kamu benerin seperti itu. Nah, yang ketiga memproduksi sendiri, bisa bikin divisi sendiri di perusahaannya atau meng-hire montir seperti itu. Nah, specialized investment, jadi investasi yang tidak bisa recovered in another trading relationship. Jadi gunanya itu cuman itu doang kayak gitu. Yang pertama ada site specificity. Contohnya itu adalah electric power plant dan tambang batu bara. Misalnya electric power plant itu khusus mindahin pabriknya ke dekat tambang batu bara. Tentunya kan itu butuh investasi ya untuk pindahin itu. Dan itu gunanya ya udah untuk itu doang, untuk mendekatkan ke tambang batu bara misalnya karena biaya transportasinya itu tinggi banget kayak gitu. Nah, selanjutnya ada physical asset specificity. Contohnya misalnya kita perusahaan mobil, kita ingin buat dinamo khusus, terus kita beli mesin. Tapi mesin itu cuma bisa untuk kita beli dinamo, kita bikin dinamo itu doang. Kita juga nggak bisa jual ke perusahaan lain juga nggak bisa pakai mesin itu kayak gitu. Nah, itu physical asset specificity. Kalau dedicated assets, ini maaf maksudnya itu adalah contohnya itu adalah perusahaan yang misalnya perusahaan komputer yang bekerja sama dengan pemerintah. Misalnya pemerintah itu butuh komputer yang canggih yang seperti ini kayak gitu. Tapi ini nggak perlu perusahaan komputernya itu kayak jual ke massa kayak gitu, cuman untuk bekerja sama dengan pemerintah itu aja. Ya udah perusahaan komputer itu akan khusus investasi untuk buat komputer itu doang. Tapi ya udah setelah itu mungkin dia nggak perlu buat komputer seperti itu lagi. Nah, itu dedicated assets. Human capital ya contohnya pegawai yang dilatih khusus untuk suatu pekerjaan saja dan skill tersebut tidak bisa dipakai di tempat lain. Implikasi specialized investment apa aja? Ada 3, costly bargaining, karena misalnya tadi specialized, jadi ya udah tidak ada supplier lain atau cuma sedikit. Jadi kalau misalnya mau negosiasi lebih mahal daripada investasi lainnya. Under investment, karena specialized investment tidak bisa untuk kegunaan lain, perusahaan cenderung tidak mau mengeluarkan uang besar. Yang ketiga ini agak tricky ya. Misalnya seller memanfaatkan specialized investment untuk menaikkan harga. Misalnya gini, ada perusahaan yang ingin beli mesin buat di pabrik. Ini mesin udah ternyata harganya $100. Dan
kan biasa kan kalau misalnya kita pengen beli mesin mesin pabrik tuh butuh inspeksi ya. Kayak ini bener atau enggak, ini beneran jalan atau enggak. Nah, dia itu harus ngeluarin duit buat inspeksi itu. Misalnya $10. Berarti kan dia harus keluarin $10 dan $100. Nah, penjualnya tahu nih, berarti dia harus ngeluarin $110 kalau mau beli di saya. Ya udah saya naikin aja harganya jadi $105. Kenapa? Karena pembelinya nggak mungkin mau cari di tempat lain. Karena kalau misalnya dia mau cari di tempat lain, ya dia harus keluar lagi $10 lagi. Cari tempat lain $10 lagi kayak gitu kan. Jadi dengan beli yang di awal walaupun udah dinaikin. Chapter 7 The Nature of Industry. Konsep paling penting itu adalah measures of industry concentration, menghitung konsentrasi industri gitu ya. Ada dua caranya. Yang pertama four firms concentration ratio. Jadi kita lihat persentase market share 4 perusahaan terbesar itu berapa persen dari semua industrinya kayak gitu. Herfindahl Hirschman Index HHI ini rumusnya kayak gini. Misalnya ada 3 perusahaan dalam satu industri yang market share-nya atau sales-nya itu 30 juta, 10 juta dan 10 juta. Tinggal dimasukin ke rumus kayak gini nih. Ini totalnya ya. Totalnya dapat 4.400. Ini ada soal. Ini sebenarnya UTS semester lalu ya. Ini kayak gini. Pertama kalau four firms ya kita ingat kita urutin dulu ya karena harus 4 terbesar. Jadi kita urutin 4 terbesar per totalnya 100, ternyata 85% dari industri. Kalau Herfindahl, kalau HHI ya seperti ini. Caranya sama seperti ini. Yang chapter 8, competitive, monopolistic and monopoly market. Kenapa biasanya kan kalau di sini kan setelah monopolistik kan ada oligopoli. Kenapa nggak ada? Karena dia oligopoli itu lebih rumit dari yang lainnya. Jadi dia bab sendiri ya. Jadi setelah UTS nanti. Nah, bagaimana membedakannya? Ya sebenarnya gampang aja ya. Kompetitif, monopolistik, dan monopoli kayak spektrum aja gitu. Kompetitif itu kebalikannya monopoli dan monopolistik itu ya di tengah-tengahnya aja. Jadi kalau kompetitif itu jumlah penjualnya banyak banget, monopoli cuma satu, monopolistik tengahnya. Kalau misalnya kompetitif itu dia mungkin kayak nggak ada competitive advantage-nya, monopoli market itu competitive advantage-nya tinggi, monopolistik tengahnya kayak gitu ya. Misalnya kompetitif nggak terdiferensiasi, monopoli terdiferensiasi, monopolistik tengahnya. Nah, ini kurva perfect competition, ada harga sama quantity. Kenapa demand, market price, dan marginal revenue-nya garis aja? Karena ini perfect competition ya. Jadi nggak ada yang punya kontrol terhadap harga kayak gitu. Jadi ya harganya konstan, mau dia jual 200, misalnya jual jeruk, misalnya 200 jeruk, mau 300 jeruk, harganya bakalan sama. Marginal revenue-nya ya juga nggak bisa nambah kayak gitu, dan demand-nya juga tetap. Nah, gimana cara cari profit maximizing? Ya MC sama dengan MR, seperti itu. Kalau dalam perfect competition itu perlu diingat bahwa economic profit-nya itu selalu 0. Dalam short term maupun long term kayak gitu. Dalam short term, kan inget ya tadi economic profit rumusnya itu adalah seperti ini. Misalnya ada dalam satu desa itu ada 20 penjual jeruk, semuanya jual jeruk yang sama kayak gitu. Nah, misalnya sama-sama dapat 100 revenue-nya, total cost-nya 50. Nah, berarti kan profitnya kan 100 kurang 50, 50 ya. Nah, opportunity cost-nya itu berapa? Nah, opportunity cost itu adalah ketika kita nggak berbisnis ini, tapi berbisnis yang lain. Nah, tapi kan berbisnis yang lain kan profit bisnis lain kan sama juga kan kayak kita. 50 juga, berarti opportunity cost-nya 50. 100 kurang 50 kurang 50 ya 0 kayak gitu. Itu kalau jangka pendek. Kalau jangka panjang bisa dilihat, misalnya kita ini contohnya adalah pasar jus jeruk. Nah, ini misalnya kan tadi economic profit ya, berada di 0 kayak gitu. Ini ada kurva supply, kurva demand kayak gitu. Nah, gimana kayak misalnya kalau misalnya ada berita buruk kayak gitu. Misalnya jus jeruk bisa menyebabkan nggak tahu bikin penyakitan kayak gitu. Nah, kan demand-nya kan bisa berkurang kan. Demand-nya berkurang ke sini, economic profit-nya jadi minus dong kayak gitu. Nah, kalau misalnya economic profit minus, kan bakalan banyak yang nggak mau jualan kayak gitu atau tutup bisnis kayak gitu. Jadi tadinya ini supply, ini demand, demand-nya turun karena berita tadi, ya karena bakalan tutup bisnis, bakalan supply-nya berkurang juga dan lama-lama equilibrium dan akan kembali lagi ke economic profit sama dengan 0 seperti itu kalau long term. Ini shutdown and break even point juga cukup penting. Kapan perusahaan kita itu shutdown, kapan break even, kapan profitable. Jadi kalau profitable itu jelas ya. Kalau misalnya penjualan kita itu di atas cost, jadi di sini di atas ATC. Kapan break even? Ya udah ketika penjualan kita sama kayak ATC. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya penjualan kita itu di bawah ATC, tapi masih di atas AVC-nya, di tengah-tengah sini gitu. Apa yang terjadi? Ya tentunya kita
kita seharusnya menutup, tapi jangan ditutup dulu. Kenapa? Karena bayanginnya gini aja, ada fixed cost, misalnya biaya sewa gudang, sama ada variable cost, biaya listrik. Kan, penjualan kita masih bisa nutupin biaya listrik ya, dan masih bisa di atasnya. Nah, keuntungan di antara itu bisa at least mengurangi kerugian kita, karena kita bisa bayar biaya sewa gudang, dengan keuntungan itu, seperti itu. Dan ketika sewa gudangnya udah habis kontraknya, ya udah kita tutup perusahaannya, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya di sini penjualannya di bawah semuanya? Ya itu tutup aja sekarang. Kenapa? Karena variable cost-nya tadi kan ada biaya listrik kan. Kalau misalnya kita masih jalanin juga udah rugi, ya harus bayar listrik juga, ya makin rugi kayak gitu, makin membengkak kayak gitu. Monopolistik, perlu diingat kalau poin paling berbeda dari perfect competition itu adalah produknya differentiate. Misalnya contohnya adalah odol gitu ya. Odol kan sangat mirip ya produknya, cuman paling bedanya ada satu yang khusus untuk memutihkan gigi, satu untuk gigi sensitif, seperti itu. Nah, tadi ya udah, ini kurvanya, ada harga, ada juga quantity, bentuknya kayak gini, ini MR ya. Maaf, garisnya kurang kelihatan. Ya udah, kalau misalnya kita cari nih, profit maximizing kan caranya MC sama dengan MR. Ya udah, kita lihat MR sama dengan MC di mana, di titik ini. Berarti kita tarik aja ke garis demand. Oh, berarti kuantitinya segini dan harganya segini, kayak gitu. Monopoli sama juga profit maximizing-nya sama dengan MC sama dengan MR ya. Kurvanya seperti ini. Contoh soal, ini karena video mungkin bisa di-pause aja ya kalau mau baca soalnya. Langsung aja, ini diketahuinya ada Q sama dengan 600 kurang 2P, MC sebelum merger segini, MC setelah merger segini. Ingat, biasanya kalau misalnya ada demand function, ada MC juga, kita bertumpu sama rumus ini, MR sama dengan MC, kayak gitu. Jadi karena MC-nya udah diketahui, gimana cara nyari MR? Ya tadi sudah saya jelaskan, dari rumus ini Q sama dengan 600 kurang 2P, dapatlah MR sama dengan 300 kurang Q. Tinggal dimasukin aja nih, MR sama dengan MC 100. Nah, kuantitasnya 200, harganya tinggal kita masukin ke yang di sini. Apa namanya? Q sama dengan 600 kurang 2P, harganya 200. Nah, after merger juga bisa dilakukan kayak gitu. Nah, ini ada soal kan di B itu, mengenai dead weight loss. Nah, ini yang saya juga agak bingung, kenapa? Karena biasa kalau habis merger dari perfect competition ke monopoli, biasanya kuantitasnya itu justru nurun dan price-nya nambah. Tapi ini justru kebalikannya kayak gitu. Nah, ini dampaknya ke dead weight loss sebenarnya kalau misalnya kayak yang tadi saya bilang, harganya naik dan kuantitasnya turun, bisa kita lihat di consumer surplus ini. Kalau misalnya harganya naik sini dan kuantitasnya turun ke sini, berarti dia bakalan tergerus nih consumer surplusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan dead weight loss kayak gitu, karena consumer surplus tergerus dan producer surplus justru bertambah. Itu namanya dead weight loss. Tapi ini justru kebalikannya. Karena harganya turun dan kuantitas nambah, ya consumer surplus nambah. Berarti dampaknya terhadap society itu gimana? Ya baik kayak gitu. Ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ada persamaan total cost ini, ada juga Q sama dengan 800 kurang 6P. Kita bertumpu dengan rumus MR sama dengan MC lagi. Pertama harus kita cari dulu MR-nya. Udah ada ini MR, terus habis itu kita juga cari marginal cost. Nah, marginal cost-nya nggak bisa kita turunin langsung dari fungsi TC. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, yang bisa diturunin itu kalau dia C sama dengan, atau C dalam kurung Q sama dengan. Kalau total cost, kita nggak bisa langsung turunin. Caranya gimana? Ingat bahwa kalau cost itu adalah pertambahan total cost setiap quantity ditambah 1. Jadi misalnya quantity awalnya 1, terus ditambah 2, nah pertambahan total cost-nya itu berapa? Nah, itu adalah marginal cost. Jadi pertambahan total cost dari ketika Q sama dengan 1 menjadi Q sama dengan 2 itu berapa? Nah, kita cari aja selisihnya. Ketika Q sama dengan 1 total cost-nya berapa, ketika Q sama dengan 2 total cost-nya berapa, ya tinggal kita kurangin kayak gitu. Nah, ini MR sama dengan MC, dapat kuantitas sama harganya kayak gitu ya. Dan ada juga soal nih yang A ya, kalau misalnya harganya 90, berapa kuantitasnya? Ini 260. Demikian dari saya. Terima kasih, semoga membantu.